Luhut klaim Jokowi tak pernah langgar konstitusi. Sudarsono Saidi, ucapanmu tak bisa dipercaya. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo. Waktu itu tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Dan saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Dan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Sekarang bukti dari kedaulatan itu dihalangi oleh presiden, yaitu pemilihan langsung kepala daerah. Ini presiden menunjuk, lain kalau cuma 2 minggu, 2 bulan, itu boleh, tapi ini separuh dari tahun pemilu. Artinya pemilihan umum di daerah itu tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat, tapi berdasarkan kedaulatan presiden. Itu sudah melanggar konstitusi. Mestinya ahli-ahli hukum tata negara udah impeach saja presiden. Itu faktanya kok. Jadi poin pertamanya, ayat 2 dari pasal 1 undang-undang kita udah dilanggar oleh Jokowi, yaitu dia mengangkat pemimpin itu tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu kalau di luar negeri mau udah selesai. Jadi kita kasih poin juga ini pada partai-partai yang berupaya untuk masuk dalam perdebatan akal sehat bahwa Jokowi sebagai presiden sudah melanggar konstitusi dengan mengangkat 270 pejabat. Janji SMK sebagai mobil nasional kebanggaan bangsa tidak terbukti, tidak terwujud, dan ternyata hanya merupakan kampanye politik pribadi yang masuk dalam ranah pembohongan publik yang serius. Penetapan 215 proyek strategis nasional atau PSN lewat peraturan Presiden nomor 3/2016 melanggar konstitusi dan berdampak merugikan rakyat secara serius. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 telah digunakan Jokowi untuk menjadi alat kekuasaannya dengan cara menyandera dan mengintimidasi para pelaku kasus korupsi untuk dijadikan alat politik atau politik sprinting dalam upaya mengakumulasi kekuasaannya. Pengkhianatan terhadap negara itu ada definisinya, dan itu salah satunya melanggar konstitusi, dan itu yang saya sebut tadi antara 7-10 pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Salah satunya misalnya menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang APBN. APBN kok pakai Perpres? Menihilkan DPR. Padahal pasal 23 Undang-Undang Dasar itu menyusun dan menetapkan APBN itu harus bersama-sama dengan DPR. Ini diterbitkan begitu saja dengan Perpres misalnya. Contoh lain, Pak Jokowi itu sudah bisa mengendalikan sektor atau ranah lain dalam penyelenggaraan negara. Itu kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, yudikatifnya itu misalnya KPK. KPK itu sekarang ada di bawah kendali Pak Jokowi lewat Dewas misalnya. Atau kalau kita bicara MK, itu kan juga misalnya putusan nomor 90 tentang Gibran, atau putusan 91/2021 tentang Undang-Undang Ciptaker, bahwa MK menyatakan bahwa ini harus dirubah. Tapi kan lalu diterbitkan Perpu, dilanggar itu putusan MK. Nah, banyak lagi sebetulnya, dan itu kita siapkan sudah berbagai alasan atau delik bahwa presiden kita ini sudah melanggar hukum. Undang-Undang Cipta Kerja
yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan sengaja diterbitkan kembali melalui Perpu Cipta Kerja yang jelas-jelas merupakan pembangkangan konstitusi seorang presiden. Hanya dengan alasan manipulatif berkaitan dengan faktor kegentingan memaksa akan ada krisis ekonomi global yang faktanya tidak pernah ada. Pelaksanaan dan penjabaran Undang-Undang IKN yang dilakukan oleh Jokowi merupakan perampasan lahan, tanah adat, hak wilayah rakyat yang secara sadar dialihkan Jokowi untuk kepentingan oligarki pemilik modal. Dengan hak pengelolaan 190 tahun, langkah politik Jokowi ini berpotensi melahirkan sebuah desain negara dalam negara, di mana para oligark sebagai penguasa negara baru ini. Pak Luhut Panjaitan sepertinya orang yang paling merasa benar dan paling merasa mengabdi pada Republik. Iya, betul. Dan iya kan? Orang yang paling merasa berjasa. Dan orang yang paling merasa berjasa. Ini sebenarnya harus dikritik ini bagaimana ini orang. Jadi kita ini dianggap semua orang bodoh. Iya, betul. Apa yang dilakukan Jokowi menurut dia adalah benar. Menurut dia, menurut kita kan belum tentu benar. Iya. Jadi jangan dipaksakan kehendaknya kepada rakyat. Cukup aja dia dalam hatinya dia simpan bahwa Jokowi benar. Bagaimana caranya supaya pendapat dia itu diterima rakyat? Ya sosialisasikan aja. Jangan berteriak-teriak di media publik bahwa Jokowi seolah-olah benar, bahwa dia seolah-olah orang yang paling benar, bahwa dia seolah-olah orang yang paling berbuat untuk Republik. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Ya toh? Tapi pertanyaannya adalah apa perselisihan si Sari Asar dengan dia? Itu kan masalah kepentingan perusahaan, masalah tambang ini segala macam. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada sumbernya. Jadi saya hanya mau menghimbau kepada Bapak Luhut Panjaitan, kita hormatin beliau. Alangkah baiknya dia mengerem kata-kata lah. Yang kedua, dia jangan merasa dirinya terlalu benar. Selalu aja, sampaikan aja apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu melakukan pembelaan yang terhadap Jokowi yang berkelebihan. Dan tidak perlu juga mengangkat dirinya yang berkelebihan. Ya. Karena rakyat bukan bodoh. Ya. Kita bukan bodoh. Kita ini orang-orang terdidik kok. Ya kan? Kita orang-orang terdidik, tahu kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang kurang baik. Kita tahu itu. Pegiat media sosial Sudarsono Saidi menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Sudarsono dengan tegas meragukan kredibilitas pernyataan tersebut dan menanggapinya dengan kritik tajam. Emang yang percaya omonganmu siapa? Kata Sudarsono di @Saidi_Sudarsono, tanggal 1 April tahun 2025. Meskipun Luhut dikenal sebagai orang yang lama bersama Jokowi, namun Sudarsono dan banyak pihak menegaskan tidak bisa percaya dengan klaim Luhut. Mau kau saksi hidup atau sudah mati, ucapanmu tak bisa dipercaya, tandasnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, tidak pernah melanggar konstitusi. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai isu pelanggaran konstitusi yang dimaksud. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup, ujar Luhut, kemarin. Sebagai mantan prajurit, Luhut mengaku tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi selama masa jabatannya. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat, jadi siapapun yang bisa saya bisa saksi hidup, tambahnya. Selain membahas soal konstitusi, Luhut juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya sopan santun, terutama setelah berakhirnya bulan Ramadan. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini. Kita semua supaya memelihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia, ucapnya. Luhut menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun ia mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak mengorbankan nilai-nilai kesopanan serta penghormatan terhadap mereka yang telah berkontribusi bagi bangsa. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Berbicara, berbahasa, dan tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburuk sangka dengan cepat, klaimnya.